sudah masuk ini via mulai. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam, Mbak Liatu. Apa kabar, sehat? Tinggi, Alhamdulillah Pak. Saya sehat. Ini sambil saya rekam. Gitu. Bapak di Bekasi Pak sekarang? Iya, tinggal di Bekasi, Mbak. Halo, kedengaran? Ya, kedengaran Pak, kedengaran. Saya juga kedengaran di sana ya, Pak ya. Ini mungkin siap, jelas, Mbak. Sambil nunggu teman-teman juga pada join, Bapak pada ikut. Ini kan baru pada masuk-masuk nih. Sebelumnya saya mau ngucapin Pak, terima kasih banyak Pak Budi. Sama-sama Mbak. Sama-sama Mbak. Usaha yang baik harus kita dukung. Insya Allah Mbak Alfia ke depan lebih sukses. Amin, amin. Sukses selalu Mbak. Nunggu Bapak buat datang ke Palangka lagi kan. Saya lagi di Palangka ini Pak. Insya Allah saya tunggu undangannya, selalu siap. Oh siap Bapak, ini insya Allah setelah COVID inilah Pak selesai. Jadi mungkin izinkan saya untuk membuka dulu Pak, mengenalkan Bapak juga ke teman-teman yang ikut bergabung. Siap, silakan Mbak. Jadi teman-teman sekalian, ini nanti mekanismenya mungkin via di sini akan bertanya lah sama Pak Budi juga, sambil Pak Budi juga memberikan penjelasan kepada kita semua tentang tema malam ini, yakni pemberantasan korupsi di tengah pandemi. Tapi nanti juga sembari via akan mempersilahkan teman-teman buat bertanya. Jadi nanti dia via yang nyatat, dia nggak mengganggu Pak Budi saat menyampaikan, nanti bisa lah dia ulang pertanyaan teman-teman ke Pak Budi. Siap Mbak, dipersilahkan nanya sebebas mungkin sebatas relevan dengan tugas pokok KPK. Siap Bapak, terima kasih banyak. Jadi ini mungkin siap Mbak. Teman-teman boleh ini. Jadi kenapa mengangkat tema ini? Karena sebenarnya ini mau bahas pemberantasan korupsi di tengah pandemi, Bapak. Tapi sebelum ke sana, ada beberapa pertanyaan yang memang sudah masuk dari teman-teman, karena kan latar belakang yang ikut live Instagram ini ada yang hukum, ada yang berbeda-beda. Teman-teman itu sebenarnya ada pertanyaan secara umum yang kemudian mungkin menjadi latar belakang pembahasan kali ini. Mengapa sih Pak kira-kira pemberantasan korupsi di Indonesia itu sulit untuk diberantas gitu Pak? Mungkin untuk pertanyaan pertama itu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Pertama tentu saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Hilyatul Afia, idenya brilian sekali. Saya ikuti Facebook, Instagramnya, medsos lainnya juga ide-idenya sangat bagus ya, bisa menghadirkan narasumber luar negeri, dalam negeri yang luar biasa. Kemudian yang kedua, saya ingin mengucapkan selamat bergabung kepada rekan-rekan dari Permahi DPC Kupang ini. Dari tadi sudah nungguin ngirimkan foto-foto ya. Sukses Mas. Yang kedua juga dari Bapak dosen kita dari IAIN Jember, Pak Basuki sudah bergabung saya lihat tadi, dan rekan-rekan lain yang sudah yang bergabung yang belum saya bisa sebutkan satu persatu. Jadi rekan-rekan sekalian, pertanyaannya sangat bagus. Kenapa pemberantasan korupsi itu sangat sulit dilakukan di Indonesia? Pertanyaan yang mendasar itu sangat bagus dan sering saya dapat dari siapapun yang diskusi dengan saya. Jawaban yang singkatnya adalah begini, bahwa pelaku korupsi itu adalah orang yang tingkat pendidikan intelektualitasnya sangat tinggi. Mari kita lihat grafiknya. Pelaku korupsi itu minimal S1, S2, S3, ya, bahkan profesor gitu ya. Jadi dengan intelektualitas yang tinggi itu, tentu mereka akan semakin rapi dalam menyiapkan kejahatan-kejahatannya itu. Yang kedua, bahwa korupsi itu selalu identik dengan urusan otoritas, kekuasaan, dan kewenangan yang melekat pada si pelaku korupsi itu. Sehingga dengan demikian, korupsi itu nampak tidak bisa diketahui secara awam, secara umum dari luar, tetapi dampaknya sangat terasa. Berbeda dengan kejahatan umum, seperti pencurian sepeda motor misalnya. Mbak Hilyatul Afia parkir di mall, kemudian yang ngambil orang lain, itu pencurian.
Tetapi korupsi itu sangat rapi karena memang itu dilakukan oleh orang yang intelektualitasnya tinggi. Yang kedua, dia punya kewenangan, otoritas dan jabatan yang melekat pada dia, sehingga dengan demikian dia bisa berkelit di balik aturan undang-undang yang dia buat untuk menutup perbuatan korupsinya itu. Sebagai contoh, seorang bupati dia punya APBD 1 triliun misalnya 1 triliun lah, terlalu kecil itu. Kemudian dia untuk bagaimana caranya dia mengambil keuntungan dari uang APBD itu, maka dia buat infrastruktur, bangun jalan, bangun jembatan dengan RAB yang begitu di markup, tapi kualitasnya diturunkan. Dengan demikian bisa kita duga bahwa dampaknya itu bisa dirasakan setahun jalan rusak, gitu ya. Nah, itulah kira-kira korupsi kenapa sulit diberantas sampai saat ini. Singkatnya sekian, Mbak. Baik, ini juga dari Pak Manuel dari NTT ingin bergabung. Sebenarnya saya ingin menggabungkan Pak, tapi ini karena keterbatasan hanya 2 arah untuk tampilan videonya, jadi mungkin saya belum dapat menggabungkan ini. Mungkin kalau bisa ditambahkan di kolom komentar. Saya mohon maaf sekali. Oke, tadi teman-teman. Mas Manuel ini dari Divisi Permahi Kupang tadi saya sebutkan. Banyak Pak ya, banyak sekali ini sahabat-sahabat Bapak ikut bergabung. Alhamdulillah Mbak. Saya buat status, kemudian mereka antusias untuk ikut begitu. Tinggi, alhamdulillah teman-teman saya juga banyak ini Pak. Apalagi kadang mereka menunggu kalau live Instagramnya selesai. Mungkin tadi Bapak menyampaikan kenapa sih korupsi itu teman-teman sering sekali terjadi, tidak terlepas dari para pelakunya yang minimal itu adalah S1. Dalam artian pelakunya ini adalah mereka yang memiliki kapabilitas baik secara akademik gitu ya Pak ya, maupun secara kompetensi, kekuasaan mereka memberikan kelonggaran kepada mereka untuk melakukan tindak pidana korupsi. Iya Pak. Iya, betul sekali Pak. Jika kemudian saya pengen lanjut pertanyaan Pak, tapi mungkin ini kan lagi rame tentang Perpu nomor 1 2020 Maki menggugat ke MK. Ada juga tadi pertanyaan dari teman Bapak, sahabat karib Bapak, tentang staf sus presiden yang kemudian ada kucuran dana perihal pelaksanaan dana tersebut digunakan oleh si perusahaan yang berlabel di bawahnya. Mungkin sebelum ke sana Pak ya, saya pengen menanyakan selama berkaitan dengan pemberantasan korupsi saat ini, hambatan yang dialami oleh KPK, khususnya setelah terjadi revisi Undang-Undang KPK, apakah sangat berdampak dan apakah dengan adanya COVID pandemi ini juga memberikan dampak yang signifikan Pak? Kalau dampak terhadap revisi Undang-Undang 30 tahun 2002 tentang KPK menjadi Undang-Undang 19 tahun 2019 tentang KPK lagi, revisi itu sangat melemahkan upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK. Jadi banyak hal yang terjadi, paling tidak 11 poin ya yang itu jelas-jelas mengurangi kewenangan KPK. Antara lain misalnya untuk melakukan tindakan hukum, baik itu penyitaan, penggeledahan, penyadapan, dan lain-lain, itu harus seizin dengan Dewan Pengawas. Jadi harus minta izin dulu dengan Dewan Pengawas. Yang kedua, KPK sekarang memiliki kewenangan untuk melakukan SPDP, surat perintah dimulainya, SP3. Jadi KPK memiliki kewenangan untuk menghentikan penyidikan, berdasarkan SP3 tadi ya, surat perintah penghentian penyidikan. Dengan catatan tentu setelah kurun waktu 2 tahun KPK menetapkan seseorang sebagai tersangka, itu harus dihentikan penyidikannya, SP3 tadi. Jadi 2 tahun minimal. Yang ketiga adalah bahwa status kepegawaian KPK ini adalah ASN, aparat sipil negara. Jadi dengan demikian kita tentu sangat loyal pada birokrasi-birokrasi yang sangat ketat, sebagaimana layaknya nature-nya ASN. Kemudian bahwa penyidik dan penyelidik di KPK ini harus berstatus ASN, dan itu dari pegawai yang dikaryakan. Jadi umumnya dari Polri misalnya begitu ya. Itu beberapa poin yang sebenarnya sangat menghambat pemberantasan korupsi sekarang ini. Hampir saya katakan hampir lumpuh kekuatan KPK untuk memberantas korupsi.
berbeda dengan sebelum ada revisi itu. Itu antara lain tadi ada 11 poin kurang lebih seperti itu. Nah, sedangkan untuk apa dampaknya pandemi terhadap upaya pemberantasan korupsi, tentu kita setiap sumber daya manusia KPK inilah aset KPK yang harus dijaga, dipelihara, harus sehat, harus kuat, harus energik dan produktif, kan begitu ya. Jadi Ketua KPK mengeluarkan SK nomor 6 tahun 2020 tentang pekerja dari rumah, PDR. Nah, itu menyesuaikan dengan kebijakan-kebijakan dari kementerian lembaga lain dan pemerintah pusat, bahwa sejak tanggal 16 Maret sampai 31 Maret, pegawai KPK semua bekerja dari rumah. Jadi online, bekerja online, dan tetap produktif, bukan berarti kita tidak melakukan apapun gitu. Dan dilarang kita bepergian keluar kota, artinya liburan dilarang sama sekali. Itu ada sanksinya. Yang kedua, bahwa ternyata virus corona ini belum berakhir sampai 31 Maret, sehingga kita diperpanjang lagi dengan bekerja dari rumah itu sampai tanggal 21 April. Dengan kondisi yang demikian, maka segala upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK, terkecuali tindakan hukum yang bersifat punya batas waktu, seperti penahanan ya. Penahanan itu penyidik punya waktu 20 hari, jika 20 hari itu belum cukup, maka itu diperpanjang ke jaksa penuntut umum menjadi 40 hari, belum cukup juga, belum selesai juga, maka diperpanjang ke Ketua Pengadilan Negeri menjadi 120 hari. Nah, keterbatasan itu yang membuat kita harus tetap bekerja ke kantor. Sebagai contoh, sidang perkara korupsi. Sidang perkara korupsi ini KPK memiliki kerjasama dengan 34 perguruan tinggi di 33 provinsi. Semua tim rekam sidang melakukan perekaman persidangan di provinsi masing-masing. Tetapi ada SK Kemendikbud bahwa dengan virus corona ini semua kegiatan perkuliahan harus diliburkan dan itu bersifat daring atau online gitu. Maka dengan demikian upaya perekaman sidang di Tipikor yang dilakukan oleh rekan kita, mitra-mitra KPK yang di perguruan tinggi di 34 provinsi itu juga harus dihentikan. Artinya bahwa tim jaksa penuntut umum yang melakukan persidangan itu, mereka harus melakukan perekaman sidang secara manual dengan handycam. Nah, tetapi ada kesempatan bagus juga buat kami dengan adanya kondisi ini, maka kami sudah mulai melakukan uji coba perekaman sidang Tipikor secara online. Jadi sekarang cukup dipantau dari Jakarta. Jadi memang kecuali hal-hal yang bersifat bersinggungan dengan hal-hal yang bersifat keterbatasan waktu tadi, maka semua pegawai bekerja dari rumah. Artinya kita memang lockdown total gitu, Mbak, kira-kira. Oke. Iya, Pak, baik, terima kasih. Ini Pak, sebenarnya tadi juga ada pertanyaan menaik sekali juga, sesuai dengan yang Bapak sampaikan. Ada strategi sendiri nggak sih Pak, dari yang Bapak sampaikan ada hambatan tadi, yang kemudian dihadapi oleh KPK, khususnya hal-hal tertentu tadi berkaitan dengan pemeriksaan yang 40 hari dan segala macam. Ada strategi khusus yang dilakukan KPK dalam upaya untuk mengatasi hal ini, Pak? Ya, tadi saya katakan kita sudah lakukan uji coba persidangan online. Jadi antara hakim, jaksa, panitera, terdakwa dan penasihat hukumnya itu tidak tatap muka, tetapi dari tempat masing-masing melalui online tadi. Itu sudah kita lakukan. Itu adalah strategi yang sangat efektif dan insya Allah ke depan kita akan lakukan semua persidangan itu bersifat online. Tetapi untuk pemeriksaan tersangka, pemanggilan tersangka misalnya yang belum melakukan penahanan, maka itu sementara kita hold dulu, kita hentikan. Siap. Ya. Baik Pak, terima kasih banyak Pak untuk ini jawaban Bapak. Semoga inilah ya Pak ya, pandemi ini segera berakhir juga supaya kita semua bisa totalitas lah. Senyaman-nyamannya ini kan juga lebih secara langsung. Baik Pak, mungkin masuk ke pertanyaan selanjutnya. Ini pertanyaan yang masuk juga dari teman-teman. Sebelum saya memulai diskusi ini, saya juga minta teman-teman untuk memberikan pertanyaan. Salah satunya, teman-teman ingin menanyakan tanggapan Bapak kaitannya dengan Perpu nomor 1 tahun 2020 tentang penanganan COVID-19. Ini kan oleh masyarakat anti korupsi, itu diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Ya. Tinggi, karena dirasa ada klausul-klausul tertentu yang itu menjadi ruang untuk terbukanya tindak pidana korupsi secara lebih luas. Tanggapan Bapak, Pak, kalau Bapak berkenan boleh disampaikan.
Iya, eh, saya juga heran belakangan ini ya, kalau kita, mohon maaf, kita banyak praktisi hukum, kita banyak akademisi yang di bidang hukum. Sepertinya peraturan perundang-undangan yang ada sekarang ini, mohon maaf nih, banyak yang sekali yang mengabaikan norma-norma atau asas-asas berlakunya hukum yang berlaku di Indonesia. Itu saya juga tidak habis pikir. Banyak sekali pertanyaan dari rekan-rekan di seluruh Indonesia itu yang menyatakan hal-hal itu. Saya sampai berpikir, saya dengan basic pendidikan saya dan empiris saya sebagai praktisi hukum, saya sendiri bingung mau menanggapi apa. Mau asas apa yang digunakan, misalnya gitu ya. Jadi pembebasan koruptor misalnya. Pembebasan koruptor itu kenapa koruptor? Kenapa? Coba kita kaji misalnya asas equality before the law. Antara koruptor dengan maling ayam itu sama. Haknya sama di muka hukum. Tetapi kenapa perlakuannya berbeda? Nah, itu sebenarnya yang, mohon maaf, saya jujur saja, saya hampir dikatakan bingung saya untuk menanggapi kenapa peraturan perundang-undangan dibuat dengan mengabaikan asas-asas berlakunya peraturan perundang-undangan itu sendiri. Itu saya jujur saja belum bisa memberi belum bisa memberi belum bisa mengambil kesimpulan kenapa hal itu bisa terjadi. Sepertinya ini mohon maaf muatan politisnya memang terlalu kental. Setiap ada peraturan baru, celah-celah terjadinya korupsi itu sangat besar. Ini yang terjadi seperti ini. Saya jujur, kita sebagai praktisi hukum agak bingung dengan hal itu. Nggak bisa ngambil kesimpulan apa sih sebenarnya maksudnya, arahnya kemana. Tapi bagus, saya bersyukur juga ada rekan-rekan kita yang punya keberanian untuk mengajukan judicial review, dan itu harus kita lakukan. Gitu, Pak. Iya, sampai sekarang UII juga masih judicial review-nya masih berjalan, Pak, untuk Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019. Ya, siap. Terima kasih teman-teman UII, saya lihat. Iya, Pak, mudah-mudahan lah sama-sama begitu ya. Mungkin ada pertanyaan selanjutnya, Pak, ini juga dari teman-teman tadi yang baru masuk. Dari Baby Firja di sini ingin menanyakan, mohon maaf Pak, di sini tempat saya agak hujan, tapi di sana jelas suara saya. Jelas, Mbak. Pakai headset saya jelas ya. Ganggu hujannya kan. Berkaitan dengan ini Pak, lagi rame di Twitter juga viral tentang staf khusus presiden yang masih menjabat sebagai CEO di perusahaannya masing-masing, tapi kemudian karena ada suatu kebijakan mereka mendapat kucuran dana dan juga ada kebijakan tentang edukasi COVID-19 di desa-desa gitu Pak, atas nama staf khusus presiden, walaupun mereka yang memiliki perusahaan itu. Menurut Bapak, dari segi penglihatan hukum, kacamata hukum pemberantasan korupsi selama ini, banyak teman-teman di luar sana beranggapan ini merupakan salah satu bentuk dari korupsi itu sendiri. Apakah itu termasuk Pak menurut Bapak? Jelas-jelas terjadi konflik of interest, ya. Jelas-jelas terjadi konflik of interest. Dan itu artinya potensi korupsinya sangat besar. Artinya seperti itu, Mbak. Kesimpulan saya hanya itu saja. Saya tidak terlalu detail untuk menjelaskan, tapi itu cukup menjelaskan lah ya, bahwa terjadi konflik of interest dan potensi korupsi tentu sangat besar. Kurang lebih seperti itu. Siap Pak, saya sudah bisa mengambil pendapat Bapak. Terima kasih banyak Pak. Ini juga ada pertanyaan Pak dari izin saya menyampaikan. Bagus sekali pertanyaannya. Berkaitan dengan revisi undang-undang KPK yang baru Pak, KPK kan bisa mengeluarkan SP3. Bagaimana status kasus korupsi yang sudah di SP3 oleh KPK? Apakah ada pemberitahuan langsung ke pelapor, Pak? Ya, maaf, kalau SP3 ini sebenarnya murni kemenangan penyidik ya, karena memang karena pro justisia untuk atas nama undang-undang, maka penyidik, penuntut umum maupun hakim itu bisa mengeluarkan SP3 tanpa harus memberitahukan kepada pihak pelapor. Karena itu hak yang harus diberikan kepada setiap orang. Tadi saya sampaikan equality before the law. Nah, dengan ketentuan bahwa jika 2 tahun lebih KPK menetapkan seorang sebagai tersangka dan bisa meningkatkan ke proses penyidikan atau penuntutan, maka syarat itu harus dikeluarkan SP3. Syaratnya lumayan ketat lah, 2 tahun itu, Mbak. Jadi tidak harus memberikan kepada pelapor. Kurang lebih seperti itu. Makasih banyak Pak, terima kasih sekali. Oke teman-teman yang mau bertanya lagi silahkan, ini nanti live Instagramnya di save, jadi kalau teman-teman ada yang gangguan sinyal juga bisa menonton lebih lanjut nanti.
Yang mau bertanya juga masih bisa. Ini pertanyaan dari saya pribadi, Pak. Terima kasih. Untuk berkaitan dengan tema malam ini tentang pemberantasan korupsi, kalau Bapak melihatnya sendiri, sebenarnya ketika ada pelemahan yang terjadi di tubuh KPK, Pak, apakah kemudian hal-hal yang sebenarnya harus dikuatkan daripada KPK itu sendiri, Pak, untuk pembelajaran kami semua? Mungkin memang seharusnya ada di tiap daerah gitu, Pak. Dari pengalaman Bapak selama ini yang menjadi faktor penghambat paling utama dalam pemberantasan korupsi, dan apa yang harus diperbaiki paling utamanya kira-kira menurut Bapak? Ya, saya akan memberikan ilustrasi yang sangat mudah diterima oleh kita semua, bahwa KPK ini kurang lebih mau menebang pohon, ya, mau menebang pohon. Kita punya kekuatan full untuk melakukan menebang pohon itu, tetapi ternyata alat yang kita pakai ini tumpul misalnya. Kira-kira perlu proses waktu, perlu effort seperti apa untuk bisa menabang pohon itu tadi. Nah, KPK ini sebagai eksekutor, sementara peraturan perundang-undangan itu adalah sebagai instrumen yang kita gunakan untuk melakukan eksekusi itu. Kurang lebih seperti itu. Jadi dengan apa yang kita lakukan, kita harus tetap percaya diri bahwa kita ke dalam harus solid, kita melakukan effort-effort yang optimal sesuai dengan keterpaksaan itu tadi. Bukan berarti kita terus menurunkan motivasi atau semangat kita untuk melakukan pemberantasan korupsi. Tetapi yang terjadi adalah ada satu poin penting yang harus kita cermati dari revisi ini. Kalau Undang-Undang 30 2003, KPK itu seperti superior gitu ya, sebagai trigger mekanisme. Itu menganggap bahwa aparat penegak hukum lain itu lebih lemah daripada KPK. Nah, dengan Undang-Undang 19 2019 ini, itu sekarang disamakan posisinya, maka kita merubah stigma yang trigger mekanisme tadi, yang terkesan superior KPK superior itu, menjadi bersinergi, selalu berkoordinasi dengan aparat penegak hukum lain untuk melakukan upaya pemberantasan korupsi. Itu adalah nilai positif yang saya bisa tangkap dari perubahan itu. Jadi KPK bukan berarti lembaga superior, superbody seperti dulu lagi, tetapi sama dan harus bersinergi dengan aparat penegak hukum lain. Kurang lebih seperti itu, Mbak. Bahkan kalau misalnya dilihat juga seperti di Hong Kong itu ada Dewan Penasihat ya Pak, Dewan Pengawas lah lebih tepat. Dewan Pengawas ya. Bedanya kalau saya mempelajari itu di sana ada dari pihak masyarakat juga yang ikut bergabung gitu. Kalau di sini kan ditunjuk langsung oleh pihak eksekutif. Begitu ya Pak ya? Di Hong Kong umumnya, di Hong Kong, di Uzbekistan juga profesional semua yang menjadi Dewan Pengawas. Jadi bukan orang yang duduk di dalam lembaga itu sendiri. Memang kondisinya seperti itu. Di Indonesia ini berbeda. Baik Pak, ini masuk ke pertanyaan selanjutnya Pak, juga dari teman-teman, ada dari Faris Manuel. Ada 3 strategi KPK RI, tapi yang saya mau tanyakan itu di strategi jangka panjang bahwa dengan mengubah budaya. Mungkin dapat dijelaskan mengubah budaya seperti apa yang dimaksudkan KPK dalam strategi ini? Kalau yang dimaksud kita merubah budaya masyarakat, itu betul sekali. Pertanyaan dari rekan-rekan DPC Permai Cabang Kupang ya, DPC Kupang. Kalau kita harus merubah strategi budaya masyarakat yang kita rubah, itu kita harus akui itu memang betul. Maka KPK memperkuat upaya pencegahan korupsi melalui pendidikan, kampanye, dan sosialisasi anti korupsi kepada seluruh elemen masyarakat di Indonesia. Baik itu kementerian lembaga, baik itu perguruan tinggi, CSO, dan semua elemen masyarakat harus tersentuh oleh namanya pendidikan, kampanye anti korupsi. Kenapa? Untuk merubah budaya tadi itu. Jadi kurang lebih filosofinya begini, kalau upaya penindakan korupsi itu dilakukan untuk menghabisi korupsi yang sekarang masih existing, masih ada. Nah, merubah budaya korupsi melalui pendidikan, kampanye, dan sosialisasi anti korupsi itu adalah memutus mata rantai korupsi, yaitu dengan cara mendidik nilai-nilai integritas, nilai kejujuran, nilai anti korupsi dari anak-anak prasekolah sampai ke perguruan tinggi. Sehingga demikian begitu dia menginjak dewasa, maka bersih dari sikap koruptif tadi. Jadi itu yang dimaksud dengan merubah budaya. Itu ya, baik Pak, terima kasih banyak. Itu juga jangka panjang ya Pak ya, tapi juga jangka sebenarnya panjang, ya.
Sudah terlihat dengan saya sendiri menyukai tentang kurikulum pendidikan saat ini, lebih menekankan kepada karakternya masing-masing. Pak, ini ada Ya, pertanyaan, tapi sebelumnya mungkin sudah ditanyakan tadi oleh Ali Aga tentang Perpu nomor 1 tahun 2002. Tadi Bapak juga sudah menjelaskan bahwa di situ Bapak juga tidak mengerti, bukan tidak mengerti, cuman Bapak juga bingung mengapa istilahnya undang-undang atau Perpu yang dibentuk cenderung membuka kelonggaran untuk praktik tindak pidana korupsi ya Pak ya. ya, kurang lebih seperti itu. Saya ingin menanyakan Pak, apakah mungkin Pak hal itu disebabkan salah satunya oleh aparatur pemerintah yang terlibat di dalamnya adalah orang-orang lama Pak. Dulu di politik hukum bukunya Pak Mahfud MD pernah menyampaikan seperti itu. Kalau menurut Ya, Bapak sendiri? tidak sepenuhnya benar yang seperti itu, tetapi memang gini ya, mari kita cermati. Revisi Undang-Undang 30 tahun 2003 menjadi Undang-Undang 19 tahun 2009 disahkan dalam kondisi seperti apa? Dan dalam waktu berapa lama? Terlalu cepat itu. Terlalu cepat. Jadi bagaimana bahwa kalau kita orang hukum, setiap kata, setiap frasa, setiap kalimat, setiap pasal di dalam hukum itu selalu melekat asas-asas berlakunya hukum dan perundang-undangan. Tetapi yang terjadi sekarang kan tidak. Jadi mari kita tanya, kenapa yang dibalik saja di dalam daftar untuk dibahas pembahasan tentang peraturan perundang-undangan yang lain ditunda-tunda, tapi sementara KPK kenapa begitu cepat dan dalam situasi yang tidak kondusif dan digulkan dengan dalam waktu berapa bulan itu. Ini menimbulkan pertanyaan yang sebenarnya harus dapat jawaban. Kenapa itu bisa terjadi? Gitu ya. Dan orang yang mengesahkan pun bukan orang-orang dulu membahas dari awal. Toh sudah ganti DPR-nya. Itu mari kita pertanyakan. Jadi dari penalaran yang logis saja, logika akal saya mengatakan ini sebenarnya tidak wajar terbitnya peraturan perundang-undangan itu. Juga dengan peraturan yang dibahas Perpu tentang penanganan COVID tadi ya. Kurang lebih ada konflik of interest dan kemudian itu jelas potensi korupsinya ada. Kalau untuk menunjuk pelaksana proyek saja itu harus melalui pengadaan barang dan jasa kan gitu, ada prosedurnya. Tapi ini kan tidak ya. Nah itu dari konflik of interest dan itu potensi korupsinya sangat besar. Baik Pak, terima kasih banyak Pak penjelasannya. Saya terima kasih banyak ini Bapak selaku